Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau Allahku yang baik, Tuhan. Yesus, ku memuji Engkau, meninggikan Engkau. Sebab Kau yang layak terima segala yang terbaik dari kami. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Ku memuji, ku menyembah, meninggikan-Mu selama-lamanya, Tuhan. Sebab Kau yang layak
Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu selama-lamanya, Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, ya, supaya hidup rohani kita itu menyala seperti api yang menyala-nyala, ya. Sebab kalau kita padam, saudara-saudara, kalau kita padam, kita seperti api tapi hanya nama saja, ya. Mari kita doa dulu, ya saudara. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus Bapa memimpin pertemuan kami untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu seperti api yang membakar daging kami sampai terbakar dan menyalakan kehidupan rohani kami terus menyala-nyala dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kali ini saudara-saudara, saya kepingin bersama-sama saudara membaca di dalam saat Petrus yang kedua, surat Petrus yang kedua, Fatsal 1 ayat 10 dan 11. Ya. Surat Petrus yang kedua, ya, Fatsal 1
ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Ya, saya ulangi. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11, dengan demikian kepada kami akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Dalam pembacaan ini dikatakan ini, berusahalah sungguh-sungguh. Saudara, kita ini semua kan anak-anak Tuhan. Mungkin kita ini anak-anak Tuhan sejak orang tua kami atau sejak nenek kami itu sudah percaya baik Tuhan. Sampai saya sekarang, saya ini percaya baik Tuhan. Dan di dalam percaya itu ada beberapa hal yang saudara perlu pikirkan. Ya. Karena satu, ya, saudara berpikir gini, karena saya ini sudah turun-temurun anak-anak Tuhan, maka saya itu mengutamakan Tuhan. Bagus. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, bagus. Minggu mesti ke gereja. Ikut pelayanan. Ikut memberikan persembahan dan seluruh kegiatan gereja saya ikuti. Karena saya mengutamakan Tuhan. Tapi hari Minggu itu saya mesti melayani Tuhan. Hari-hari lain, ya, Senin, Selasa, Rebu sampai Setu itu kan saya mesti golek pangan. Ya, saya mesti golek pangan, jadi saya mesti cari makan. Saya mesti kerja. Apakah jadi buruh, jadi pegawai kantor, pedagang, atau yang lain-lainnya. Saya mesti golek pangan. Lah, di dalam golek pangan itu, saudara, pasti saudara kerjakan supaya memperoleh apa yang saudara harapkan. Nanti Minggu kalau saya dinas, agar Minggu saya dinas melayani Tuhan. Tetapi saudara, ya, ada orang yang mengkritisi kata-kata
mengutamakan Tuhan. Hari Minggu mengutamakan Tuhan. Ada yang mengkritisi dengan dasar kenyataan. Ya, mengkritisi begini, saudara. Mengutamakan Tuhan itu bagus. Tetapi orang yang mengutamakan Tuhan belum tentu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hati-hati loh saudara. Kita ini sudah berkorban tahun demi tahun, dari kecil muda sampai tua. Saya mengutamakan Tuhan, tetapi dikritisi oleh para ahli pikir bahwa mengutamakan Tuhan belum tentu sungguh-sungguh. Sebab tadi saya katakan, kita itu masih hidup di dunia, ya, masih butuh kebutuhan hidup. Jadi hari-hari lain kita gunakan untuk kebutuhan hidup. Tetapi pembacaan kita itu mengatakan gini, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Saudara itu dipanggil, saudara itu dipilih, dan saudara itu memang ya hidupnya itu mengutamakan Tuhan. Tapi saudara ingat ya, kita itu punya hati. Kita ini punya tutur kata. Dan kita punya perbuatan. Hati, tutur kata, dan perbuatan itu harus menyatu. Kalau hati, tutur kata, tetapi perbuatannya lain, itu belum sungguh-sungguh. Saya sering ambil contoh yang ditulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Saya baca. Lantas saya baca apa artinya hati nurani. Ya, apa artinya hati nurani? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, hati nurani itu hati yang diterangi oleh Allah. Jadi kalau orang bilang hati nurani itu artinya hati yang diterangi oleh Allah. Nah, saudara-saudara, hati yang diterangi oleh Allah. Kenapa disebut diterangi oleh Allah? Sebab ada hati yang gelap. Hatinya gelap. Kalau orang hatinya gelap, maka perbuatannya pasti gelap. Tapi hati yang gelap
dalam tutur kata dia bisa berkata terang. Hati yang gelap, dalam tutur kata dia bisa berkata terang, tapi perbuatannya tetap gelap. Langkah lakunya itu tetap gelap, tidak iso terang. Yang dibilang hati yang terang itu dilihat dari langkah lakunya. Bukan dilihat dari tutur katanya, dilihat dari langkah lakunya. Kalau langkah lakunya itu gelap, tidak ada yang disebut hati nurani, itu tidak ada. Hatinya gelap. Nah, ayat ini berkata, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu, saudara, kata sungguh-sungguh itu sudah iso diwolak-walik. Ya. Nek sungguh-sungguh itu sudah iso diwolak-walik. Sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu, saudara itu menjadi anak Tuhan, itu saudara dipanggil oleh Tuhan. Saudara menjadi anak Tuhan, saudara itu dipilih oleh Tuhan. Supaya panggilanmu dan pilihanmu, ya dikatakan, panggilanmu dan pilihanmu makin teguh, makin kuat. Kalau sungguh-sungguh itu makin kuat. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tidak mungkin tersandung, saudara-saudara, sebab saudara diterangi. Seperti tadi saya katakan, hati nurani itu hati yang diterangi oleh Tuhan. Nah, bagaimana saudara kalau kita berjalan di dalam terang bisa kesandung, ya salah dewe. Tetapi orang yang berjalan di terang itu mestinya tidak iso kesandung. Tapi bisa kesandung, ya salah dewe karena tidak sungguh-sungguh. Ya. Maka itu saudara kita jadi anak-anak Tuhan, ya, dikatakan di sini. Sebab karena itu, ya, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Sekalipun kita ini anak-anak Tuhan, bisa saja kesandung jatuh. Sebab hati kita bukan hati nurani, bukan hati yang diterangi oleh Tuhan. Kalau hati kita diterangi oleh Tuhan, kita berjalan tidak sampai kesandung. Dan kita berjalan di dalam terang Allah. Dalam terang Allah penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan penuh dengan kepastian bahwa Tuhan berkata, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan menyediakan tempat, yaitu kerajaan sorga yang mulia untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu hati-hati ya saudara, kita jangan menganggap, loh saya ini sudah anak Tuhan loh. Oh saya sudah, saya ini naik Tuhan tak perlu loh.
Tapi apakah ada kesungguhan hati? Itu yang penting. Kesungguhan hati itu berarti dengan sungguh-sungguh kita menanggalkan segala dosa dan kesalahan kita. Dan dengan demikian kita hidup tidak sampai kesandung. Sebab kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Ayo kita ini anak-anak Tuhan ya. Baiklah kita ini sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita mempunyai kepastian tidak bisa sampai kesandung. Dunia bisa kesandung-sandung, tapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak bisa sampai kesandung. Puji Tuhan. Ayo kita akhiri dengan doa ya saudara. Tuhan, ajarkan kami merenungkan firman-Mu dan ajarkan kami bersungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan berkata dengan sungguh-sungguh kami tidak akan tersandung. Kalau kami masih bisa tersandung, berarti kami kurang sungguh-sungguh. Tuhan, itu firman-Mu. Biar firman-Mu itu mengenai hati kami. Hati nurani kami. Supaya hati kami itu diterangi oleh terang Allah. Dan kami berjalan di dalam terang Allah. Dan kalau kami berjalan di dalam terang Allah, tidak mungkin kami sampai kesandung. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kiranya kami camkan, taruh, dan kami taruh dalam hati kami. Supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.